warahmatullahi wabarakatuh. Saudara selamat malam, Purnama juga Kang Mas pribadi juga saya lihat tadi ada dari bagian dari Kalimosodo Mas Harimomo, ada dari mana? Oh ya, Mas Januar mewakili Bumi, terima kasih adanya. Ada Romo Suja ya dari jauh-jauh dari Gambia ke sini untuk menghadiri acara dari Pemuda Bayu. Sekali lagi di sini saya mungkin mewakili dari Laskar Bali Santi bahwa Laskar ini, acara ini diperuntukkan utama untuk Pemuda Bayu. Ya, untuk awal ini Laskar Bali Santi mungkin di depan dulu untuk sebagai awal. Biarkan nanti kami di sini Laskar Bali Santi cuma mensponsori untuk awal acara. Baik, karena ini pada season Sarasian Pusaka, sebenarnya lebih tepatnya kita diskusi ya, bukan Sarasian ya. Saya ingin berbagi ilmu sedikit tentang pusaka. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung di Banyuwangi. Nama KTP saya Agung Setiaputro. Saya tinggal di Dubono. Cuman dalam keluarga besar Tawang Alun saya mendapat kekancingan dengan Wong Agung Bukti Jaya Diningrat. Jadi karena suka mungkin dipanggil yang mana, tapi biasanya orang menurut saya Agung. Pada malam hari ini kami di Desa Bayu ini ingin mengenalkan pusaka-pusaka agar apa yang telah menjadi kepandaian simbol teknologi nenek moyang kita dulu tidak mudah karena suatu hal yang salah kaprah. Sebelumnya kenapa kok kami memiliki banyak pusaka? Karena kami di sini memang penggemar pusaka. Tapi mohon maaf, kami di sini tidak main di musiknya. Jadi jangan harap kalau kami ditanya, Mas, iki apa oke, saya tidak bisa jawab. Mas, iki apa buat pengasihan, saya tidak bisa jawab. Karena kami bermain di budaya. Jadi saya sejak tahun 2011 bergabung dengan Paguyuban Purnama. Ini ketuanya, Mas pribadi Franjinata. Bisa berdiri Mas, memperkenalkan ya. Nah ini. Jadi Purnama ini merupakan paguyuban yang namanya dari akronim dari nama Campur Nanging Manunggal. Ya. Jadi maksud paguyuban ini adalah paguyuban penggemar pusaka yang terdiri dari anak-anak muda yang unsurnya terdiri berbagai macam-macam latar belakang. Ya, dari agama saya ada Kristen, Hindu, Buddha, Islam ya. Kemudian dari profesi ada guru, dari tentara, dari kepolisian, dari wira swasta. Nah, ini bermacam-macam guyup jadi satu dalam budaya dalam pada Purnama. Jadi kita promosi Mas. Jadi kalau bapak-bapak ingin menggeluti pusaka di bidang pengetahuannya dan budayanya, bisa bergabung di Paguyuban Forum Budaya Purnama yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan di Desa Bayu ini juga ada beberapa, di Songgon juga ada beberapa anggota teman yang menjadi anggota dari Purnama, termasuk teman saya ini yang tinggal di Mas di Parangharjo ya. Ini juga anggota Purnama. Ini Mas Okit tinggal di Munjar, juga anggota Purnama. Ini Purnama anggota dari mana-mana. Pada malam hari ini ya, bersama dengan Laskar Bali Santi dan Pemuda Bayu mengajak Pemuda Bayu, masyarakat Bayu untuk menyambut 1 Muharram dengan berdoa dan berbudaya. Jadi hari ini dengan saja ngaji ya. Tadi ngaji imtak, iman dan takwa, sekarang ngaji iptek ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi di masa lampau. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan adalah tentang pusaka. Apa sih pusaka itu? Jadi saya pakai kitab karena kalau kalian tadi saya bantu kemana-mana nanti. Jadi pusaka yang dimaksud pusaka itu adalah satu hal atau benda ya yang kita berikan secara turun-menurun minimal 50 tahun ya, atau 100 tahun. Jadi kalau kita berbicara pusaka tidak hanya berbicara keris. HP jenengan itu kalau turun-temurun sampai 50 tahun bisa nggak ya? Itu pusakaku. Jenengan ada sertifikat tanah turun-temurun itu pusaka. Jenengan ada rumah turun-temurun itu pusaka. Jadi pusaka itu sudah terikat sama keris saja. Nah, cuma pada malam hari ini kita membicarakan, mendiskusikan salah satu pusaka bangsa ini berupa senjata namanya keris. Ya. Nah, keris ini apa?
Kalau kita menggunakan akronim ya, apa namanya itu kepanjangan, ini macam-macam Bu, keris itu ya. Ada sing kekeran gak segelir-siris atau mungkin sinengker tadi dan seperti itu terserah dari orang-orang yang mentafsirkan. Tapi yang pasti keris ini adalah senjata khas Nusantara. Kenapa saya sebut Nusantara? Karena keris ini tidak hanya ada di Jawa, tapi di Sumatera juga megang keris. Di Kalimantan ada beberapa tertentu itu kerajaan menggunakan keris di foto-foto kuno ya, keris ya. Kemudian di Bima, di Bali, di Lombok juga menggunakan keris. Jadi keris ini tidak hanya dominan Jawa ya. Loh Mas, di Filipina ada pakai keris, di Brunei juga keris, di Malaysia juga pakai keris ya Mas pribadi ya. Ya, itu bagaimana? Tetap saya katakan sebagai ini khas Nusantara karena menurut pengamatan kami negara-negara yang di luar negeri yang menggunakan keris itu menurut kami adalah dulu adalah bekas dari wilayah dari kerajaan Majapahit, entah sebagai taklukan, entah sebagai kerjasama, entah sebagai apa namanya jadi tetangga. Jadi ada pengaruh Majapahit. Jadi kami berpendapat bahwa keris itu adalah khas Nusantara karena di sini terbukti dari relief-relief yang ada di candi-candi di Jawa terutama. Terus saya sebelumnya bapak-bapak di sini ada yang punya keris di rumah Pak ya? Yang punya ngaco, banyak sebagai bagian dari pakaian kita. Jadi disebut piandel. Ya, piandel itu menambah kendel, Pak ya. Jadi biar menambah percaya diri. Jadi keris itu yang utama adalah bagian dari pakaian adat Nusantara. Ya, sebagai ageman, sebagai pegangan, sebagai piandel, sifat piandel atau sebagai penambah percaya diri. Memang kemudian dalam prakteknya memang ada cerita sejarah yang menceritakan bahwa keris itu digunakan untuk untuk membunuh atau dalam peperangan. Tapi pada awalnya keris itu adalah bagian dari kostum dari budaya kita, dari orang Belanda itu jimat itu. Jadi untuk mendapat kita percaya diri supaya lebih gagah, supaya lebih sakti seperti itu. Nah, itulah yang kita percaya dalam pusaka keris di Nusantara ini. Nah, keris ini pun dalam perjalanannya juga terbagi menjadi beberapa budaya ya. Jadi kalau kami di Purnama itu mengenal ada keris Mataraman, keris Majapahit, keris Madura, keris Bali segala macam. Nah, itu kami klasifikasikan, kami pilah dalam keris Tangguh. Jadi ketika kita melihat keris, maka kami penggemar pusaka itu yang kami lihat pertama adalah pamornya dulu. Pamor itu adalah corak dalam keris. Mas mungkin bisa dilihatkan Mas, keris itu dibuka ya. Jadi corak atau apa? Coba Banyuwangi batiane oleh ya batin itu namanya pamor. Buka pastinya Mas. Kelihatan ya. Jadi di sini keris ini ada coraknya, ada teksturnya ya. Dan ini mengandung filosofi ya. Jadi dalam penggemar pusaka, keris itu ada keris yang untuk kerejikian ya. Ini doanya ya dengan bentuk pos utah ya. Terus apa? Banyu mili, rambut senuri, udah untuk yang kerejikian. Kemudian untuk tolak balak itu menggunakan pamor singkir, ya, pamor tangkis. Itu adalah simbol-simbol yang digunakan oleh para empu agar supaya nanti yang punya itu bisa mendapatkan yang diinginkan. Itu. Kemudian keris itu juga kami melihat dari dapurnya. Dapur itu adalah modelnya. Jadi keris itu ada model untuk sengklat itu berarti yang look 12. Sabu look 13 maaf ya. Look sengklat look 13. Kemudian look 11 sabu inten. Look 9 look 3. Dan disitu adalah hitungannya ganjil, Pak. Kenapa kok ganjil? Karena dalam falsafah Jawa, apabila genap berarti sudah selesai, sudah digenapi. Ini contoh dari keris sengklat look 13 ya. Cara menghitungnya bagaimana? Bisa diperhatikan Mas, ini cara menghitung untuk look ya Mas Angga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi kalau Ibu, Mas aku duit keris sengkelat tapi looknya 11 itu bukan. Jadi sengkelat itu syaratnya harus look 13. Itu sudah pakem dari empunya. Jadi memang
obat keris namanya empu. Nah, kemudian jadi itu dapurnya, di dapur ada dapur Sengkelat, ada dapur Nogososro, ada Nogosiluman, itu nama dapur modelnya. Nah, kemudian setelah pamor dapur ada istilahnya tangguh. Tangguh ini zaman yang saya katakan tadi, Pak. Jadi tangguh Madura, era Madura, tangguh Blambangan, tangguh Mataram, ya, tangguh Bali dan sebagainya. Jadi para penggemar pusaka kebanyakan untuk melihat keris dari tiga poin besarnya. Selain dari utuh, tidak meropos, dan sepuh tadi. Nah, kemudian keris ini dibagi menjadi dua bagian, ya. Jadi keris ini ada disebut keris itu syaratnya harus ada bilah dan ada gonjo. Dibuka Mas, gonjo yang mana Mas? Jadi kalau pusaka tanpa gonjo tidak bisa dinamakan keris. Itu ya. Yang ada gonjo kelihatan Mas. Jadi ada bilahnya itu. Nah, jadi nih Pak ya, ini bilah dari sini termasuk peksi. Ini bagian pertama, yang kedua bagian gonjo. Gonjo ini besinya terpisah dari bilah. Kenapa begitu? Karena untuk menahan peksi ini. Jadi peksi yang masuk di sini kan besinya kan kecil. Jadi ketika ada benturan, gonjonya berfungsi untuk menahan besi ini agar lebih kuat. Jadi kalau gonjonya hilang, kebanyakan kita agak bingung. Ini bisa masuk tombak atau bisa masuk keris. Jadi gonjo, keris ini syaratnya harus ada gonjonya. Gonjo ini juga ada iras. Iras itu artinya antara gonjo dengan besi menyatu. Itu sangat langka sekali. Tapi yang umum adalah terpisah antara gonjo dan keris ini. Disinilah uniknya dari pusaka dari khususnya di Jawa. Jadi untuk senjata saja, nenek moyang kita dulu itu banyak sekali bentar Mas, itu dulu Mas. Banyak sekali syaratnya ya. Jadi keris itu tidak hanya sekedar besi dikempleng kemudian diungkal sudah, tidak. Di sini masih ada lain-lainnya. Kita mengenal sebagai rincian ya. Jadi untuk melihat keris itu dilihat dari rincian yang terletak di pangkal keris di sini, Pak. Ya. Jadi sini nanti ada kembang kacang, ada lambe gajah, ada greneng, ada rondo, ada gonjo. Gonjo pun dibagi jadi beberapa macam, ya. Ada gonjo wuwung, ada gonjo win, segala macam. Ya. Nah ini namanya rincian. Jadi kalau mau melihat keris itu melihat dari Sewu, pamornya, tangguhnya ini zaman apa, kemudian rinciannya. Nah ini ada kembang kacang. Ya ada lambe gajah, kemudian ada grenengnya sudah keropos, ini sudah lain lagi. Jadi kita menamakan pusaka tidak bisa sembarangan, harus dilihat dari ini. Ketika ada perbedaan sedikit saja, maka nama pusaka sudah berbeda. Seperti itu. Jadi kami ulangi bahwa sekali lagi keris itu adalah senjata khas Nusantara yang sudah ada diperkirakan sejak abad 7. Ya sejak abad 7 itu sejarawan menduga sudah adanya keris dalam bentuk keris bedok atau keris jalak budo ya. Nah keris itu juga terbagi menjadi pamor, tangguh, dan dapurnya. Sampai di sini mungkin ada tanyakan Bapak Ibu sebelum lanjut lagi. Mungkin ada tanyakan karena lebih baik tanya jawab aja daripada nanti saya banyak bercerita nanti ngantuk ya. Moga untuk yang bertanya silakan. Moga Mas. Sebutkan namanya. Ya, belum salam. Nama saya Rofi. Mas mau bertanya. Apa benar kalau punya keris itu berteman dengan makhluk atau halus?